Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang, Bapak dan Ibu, GASI The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah berkenan hadir pada webinar kami hari ini. Melayani 122 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang tentunya kami bagikan melalui GASI webinar yang kami jalankan setiap bulannya secara berkala. Dan topik terpilih pada webinar kami kali ini adalah isu yang masih jadi topik pembicaraan hangat di kalangan komunitas penggajian ataupun di kalangan karyawan, yaitu dapat THR lalu pindah kerja. Perusahaan bayar pajak lebih atau karyawan yang rugi? Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja telah hadir bersama saya beberapa narasumber. Ada Miftah, Fajar, dan Bita, serta saya Reni dan rekan saya Adino selaku moderator. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai mengajukan pertanyaan perdana saya kepada salah satu narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengizinkan kami untuk merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu, sebelum nantinya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Dan nanti di sesi tanya jawab, tentunya kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami kupas tuntas pada webinar hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Lebih banyak pertanyaan tentunya akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Dan juga kami mohon izin mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir sesi. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, ada Bita. Halo Bita, selamat siang. Selamat siang, Kak Reni. Baik, Bita. Sesuai dengan judul webinar hari ini, dapat THR lalu pindah kerja. Perusahaan bayar pajak lebih atau karyawan yang rugi. Nah, sebelum kita bahas lebih luas nih, Bita, mungkin Bita bisa jelaskan terlebih dahulu ya, apa sih landasan peraturan yang mengatur terkait pembayaran THR ini? Silakan, Bita. Baik, terima kasih Kak Reni. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki bahasan yang lebih utama, kita bisa merujuk atau kita bisa mengetahui terlebih dahulu mengenai landasan peraturan terkait tunjangan hari raya keagamaan. Yang mana di sini terdapat beberapa peraturan yang telah mengatur terkait tunjangan hari raya keagamaan. Yang pertama itu ada di Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yang mana peraturan ini mengatur terkait teknis pembayaran dari THR. Di antaranya mengatur definisi THR, mengatur penerima, pemberi, dan juga sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan atau yang terlambat membayarkan THR. Kemudian yang kedua, yaitu ada dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana pada pasal 88 ayat 1 dan 2 menyebutkan hak kerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak. Di dalamnya itu termasuk THR. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 yang mengatur tentang pengupahan. Pada pasal 4 ayat 2, THR dikategorikan sebagai penghasilan non-upah yang merupakan bagian dari kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Yang terakhir ada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang biasanya diterbitkan setiap tahun menjelang hari raya yang berisikan penegasan dan jadwal pembayaran THR. Seperti itu Bapak, Ibu, dan juga Kak Reni. Baik, terima kasih Bita untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Bita sampaikan bahwa landasan peraturan yang mengatur terkait pembayaran THR ini sudah diatur pada PMK nomor 6 tahun 2016, lalu ada juga di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, ada di Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 dan juga ada di Surat Edaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap tahunnya menjelang hari raya. Baik, masih dengan Bita. Bita, lalu mungkin biar kita mengingat lagi nih gitu ya, mungkin bisa dijelaskan Bita apa sih yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan? Silakan Bita. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, untuk yang dimaksud dengan tunjangan hari raya keagamaan berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang telah disebutkan sebelumnya, THR atau tunjangan hari raya keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Kemudian, di sini terdapat hari raya keagamaan, yang mana hari raya keagamaan yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja atau buruh yang beragama Islam, hari raya Natal bagi pekerja atau buruh yang beragama Kristen, hari raya Nyepi bagi pekerja atau buruh yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi pekerja atau buruh yang beragama Buddha, hari raya Imlek bagi pekerja atau buruh yang beragama Konghucu. Jadi, bagi karyawan itu berhak mendapatkan THR sesuai dengan hari raya keagamaannya masing-masing. Namun dengan catatan karyawan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan THR. Seperti itu Bapak dan Ibu dan juga Kak Reni. Baik, terima kasih Bita untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk tunjangan Hari Raya Keagamaan ini juga sudah tertulis jelas gitu ya pada PMK nomor 6 tahun 2016 di mana tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan sesuai dengan keagamaan masing-masing sesuai dengan agama yang telah diakui di Indonesia. Baik, Bita. Setelah itu mungkin bisakah Bita jelaskan siapa aja nih yang berhak untuk mendapatkan THR? Dan lalu bagaimana dengan karyawan magang? Apakah karyawan magang berhak untuk mendapatkan THR, Bita? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk terkait pihak yang berhak menerima THR, itu juga telah diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 pada pasal 2 ayat 2. THR diberikan kepada karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, yang mana dengan syarat pekerja atau buruh tersebut mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Kemudian, THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja dan juga perjanjian tertulis. Nah, adapun berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa untuk karyawan magang itu tidak berhak untuk mendapatkan THR keagamaan. Alasannya adalah karena karyawan magang hanya berhubungan dengan pengusaha atas dasar perjanjian permagangan dan bukan atas perjanjian kerja. Seperti itu Bapak dan Ibu dan juga Kak Reni. Baik, terima kasih Bita untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan yang Bita sampaikan gitu ya. Kita juga bisa merujuk pada Permenaker nomor 6 tahun 2016 ada di pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa THR diberikan kepada karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan ada syaratnya yaitu pekerja atau buruh mempunyai masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Dan juga tadi disampaikan bahwa karyawan magang tidak berhak
untuk mendapatkan THR keagamaan, dikarenakan karyawan magang untuk hubungan kerjanya atas dasar perjanjian permagangan, bukan atas perjanjian kerja. Baik, masih dengan Bita gitu ya. Tadi kita sudah tahu landasan peraturan, lalu definisi dari THR, kemudian siapa aja yang berhak mendapatkan THR. Mungkin sekarang Bita bisa jelaskan gitu ya, gimana nih ketentuan dari pembayaran THR. Silakan, Bita. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu terkait ketentuan pembayaran THR juga telah diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016, yang mana untuk detail perhitungan besarannya itu telah diatur pada pasal 3 ayat 1 huruf A dan B, yang mana untuk pekerja yang telah memiliki masa kerja selama 12 bulan atau lebih secara terus-menerus, itu diberikan sebesar 1 bulan upah. Dan untuk pekerja yang hanya memiliki masa kerja 1 bulan namun kurang dari 12 bulan secara terus-menerus, maka diberikan secara proporsional dengan cara masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali 1 bulan upah. Kemudian, terdapat beberapa peraturan yang dapat menjadi perhatian bagi Bapak dan Ibu, yang mana di sini terdapat beberapa pasal terkait ketentuan pembayaran THR. Yang pertama itu pada pasal 4 yang mengatur terkait nilai besaran THR itu telah diatur untuk penetapan besarannya. Nilai THR keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka THR yang dibayarkan adalah berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. Berdasarkan peraturan ini, maka THR itu boleh dibayarkan lebih, namun tidak kurang dari nilai THR keagamaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, yang kedua ada di pasal 5 ayat 4 dijelaskan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pada pasal 6 itu telah diatur bahwa THR harus diberikan dalam bentuk rupiah. Dan juga pada pasal 7 ayat 1 itu terdapat ketentuan hak atas THR hanya dimiliki oleh pekerja dengan status PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pada pasal 10, bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Kemudian, untuk denda tersebut itu akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dan juga perlu diketahui bahwa terkait pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh. Kemudian, pada pasal 11, itu pengusaha yang tidak membayar THR, maka dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud tersebut telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016, yang mana dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan juga pembukuan kegiatan usaha. Seperti itu Bapak dan Ibu terkait ketentuan pembayaran THR. Baik, terima kasih Dita untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bersama dari penjelasan Dita bahwa untuk ketentuan pembayaran THR ini juga kita bisa merujuk pada Permenaker nomor 6 tahun 2016 di mana pada pasal 3 ayat 1 disebutkan gitu ya bahwa untuk pekerja yang telah memiliki masa kerja selama 12 bulan atau lebih secara terus-menerus akan diberikan sebesar 1 bulan upah, dan untuk pekerja yang hanya memiliki masa kerja 1 bulan
namun sekurang-kurangnya 12 bulan secara terus-menerus akan diberikan secara proporsional. Dan juga pada pasal 4 disebutkan untuk penetapan besaran nilai THR keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan juga perjanjian kerja bersama. Dan pada pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa untuk pembayaran THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dan pada pasal 7 ini terdapat ketentuan untuk PKWTT yang mengalami PHK. Ini harus dibayarkan terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Dan pada pasal 10 disebutkan ketika pengusaha membayarkan THR ini terlambat, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar. Dan pada pasal 11 ini disebutkan bahwa pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh akan dikenakan sanksi administratif. Baik, sebelum kami lanjutkan, Bapak dan Ibu mengingatkan kembali, silahkan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, masih dengan Bita. Tadi di awal disebutkan siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan tunjangan Hari Raya Keagamaan ini. Dan salah satunya tadi disebutkan bahwa karyawan magang tidak berhak nih untuk mendapatkan THR. Lalu bagaimana dengan pekerja atau buruh harian lepas? Apakah mereka berhak untuk mendapatkan THR, Bita? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk pekerja atau buruh harian lepas, itu apabila pekerja atau buruh harian lepas tersebut mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu dan telah memenuhi masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka berhak untuk mendapatkan THR. Namun, perlu diketahui ketentuan upah yang digunakan untuk menghitung THR pekerja atau buruh harian lepas itu sedikit berbeda, yaitu yang pertama, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulannya dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Kemudian yang kedua, untuk pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja selama 1 bulan namun kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulannya dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Seperti itu, Bapak dan Ibu dan juga Kak Reni. Baik, terima kasih Bita untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Bita sampaikan gitu ya, bahwa untuk pekerja atau buruh harian lepas ini perlu dilihat dulu apakah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Jika memiliki perjanjian kerja dan telah memenuhi masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, maka pekerja atau buruh harian lepas tersebut berhak untuk mendapatkan THR. Dan yang membedakan tadi untuk perhitungan dari THR-nya, untuk nilainya itu didasarkan dari rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir untuk pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih. Jika bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulannya dihitung dari rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa bekerja. Baik, terima kasih Bita. Saya akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Selamat siang, Miftah. Selamat siang, Kak Reni. Baik, Miftah. Tadi dengan Bita kita sudah membahas seputar ketentuan dari THR, definisi, terus ketentuan pembayarannya gitu. Mungkin kurang lengkap rasanya kalau kita tidak membahas juga seputar perhitungan nih. Jadi dengan Miftah kita akan membedah masalah perhitungan. Nah, namun sebelum kita masuk lebih jauh nih terkait dengan perhitungan, mungkin Miftah bisa jelaskan dulu apa saja sih tarif yang akan digunakan gitu
gitu untuk memperhitungkan pajak penghasilan pasal 21 ini. Silakan Miftah. Baik, Reni. Jadi selamat siang Bapak dan Ibu. Terkait dengan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Ini sesuai dengan PP 58 tahun 2023 pasal 2, terdiri atas tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Sebagaimana yang Bapak Ibu dapat lihat pada slide gitu ya, untuk tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, ini terdiri dari penghasilan dari 0 sampai dengan 60 juta ini berada di tarif 5%, dan penghasilan 60 juta sampai dengan 250 juta berada di tarif 15%, dan untuk 250 juta sampai dengan 500 juta berada di tarif 25%, dan 500 juta sampai dengan 5 miliar berada di tarif 30%, dan di atas 5 miliar berada di tarif 35%. Kemudian tarif efektif bulanan sebagaimana yang dapat dimaksud pada PP 58 tahun 2023 pada pasal 2 ayat 2 huruf A dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Nah, di sini untuk TER gitu ya, itu ada 3 kategori. Untuk kategori A diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak, yaitu TK0 54 juta, untuk TK1 K0 58 juta 500. Dan untuk kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterapkan atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak dengan PTKP TK2 dan K1 berada di tarif 63 juta, TK3 dan K2 67 juta 500. Untuk kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak yaitu K3 72 juta. Selanjutnya untuk tarif efektif harian terdapat 2 kategori, yang dimana untuk penghasilan kurang dari 450.000 dikenakan tarif 0% dikalikan dengan penghasilan bruto harian. Kemudian untuk penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2 juta rupiah, yaitu tarifnya 0,5% dikali dengan penghasilan bruto harian. Nah, selanjutnya untuk contoh dari tabel di sini untuk kategori A yaitu untuk nomor 1 sampai dengan nomor 44, ya ini di mana untuk PTKP TK0 yaitu sebesar 54 juta sampai TK1 range itu ada di 5.400.000 sampai dengan yang tertinggi yaitu 9 juta gitu ya untuk kategori A. Dan kemudian selanjutnya untuk kategori B ini dengan PTKP TK2 dan K1 yaitu ada di tarif 6.200.000 sampai dengan yang 9.557 juta gitu ya. Dan untuk kategori C ya ini untuk PTKP K3 itu range-nya adalah 6.600.000 sampai dengan 965 atau lebih gitu ya. Demikian Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bersama gitu ya bahwa tarif yang digunakan untuk perhitungan pajak PPh pasal 21 itu ada tarif pasal 17, tarif efektif bulanan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan TER, dan juga tarif efektif harian. Baik, Miftah, setelah kita mengetahui nih tarif yang akan digunakan, mungkin kita perlu jelaskan juga gitu ya, gimana sih konsep berhitung dari PPh pasal 21 untuk pegawai tetap gitu ya. Untuk webinar kali ini kita fokuskan untuk pegawai tetap dulu. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Miftah, untuk konsep berhitung dari PPh pasal 21 ini. Silakan. Baik, Reni. Jadi untuk peraturan gitu ya, untuk konsep perhitung dengan TER ini untuk penghasilan pegawai tetap yang dimana penghasilan teratur pada bulan berjalan ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur bulan berjalan, kemudian juga ditambahkan dengan iuran perusahaan dari iuran BPJS Kesehatan yang 4% dan itu ada base maksimalnya itu 12 juta. Lalu ditambahkan juga dengan iuran JKK dan JKM di bulan berjalan. Nah, setelah mendapatkan penghasilan bruto atas semua penghasilan ini, lalu kita bisa tentukan untuk karyawan tersebut berada di tarif berapa dan di kategori TER apa gitu ya. Ada TER A, TER B, TER C tergantung dari
teks status karyawan tersebut. Setelah mengetahui tarif teks statusnya berada di kategori apa, lalu ditentukan berdasarkan besaran jumlah penghasilan bruto yang diterima pada bulan tersebut. Lalu kita kalikan, maka dapatlah PPh terutang sebulan. Itu untuk perhitungan pegawai tetap bulanan. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk perhitungan masa pajak terakhir gitu ya untuk penghasilan pegawai tetap, ya ini penghasilan teratur dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan ditambahkan dengan penghasilan tidak teratur dari Januari sampai dengan Desember dan juga iuran perusahaan JKK dan JKM dari Desember dan di tahun berjalan. Kemudian setelah mendapatkan penghasilan setelah dijumlahkan itu menjadi penghasilan bruto dalam setahun, namun sampai di sini kita bisa sampai sini perhitungannya itu dikurangkan dengan biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta rupiah di tahun berjalan dan untuk per bulannya itu adalah 500.000 dan juga dikurangkan dengan iuran pensiun dan zakat. Setelah itu dapatlah penghasilan neto setahun. Kemudian setelah mendapatkan penghasilan neto setahun, kita bisa kurangkan dengan PTKP tergantung dari teks status karyawan tersebut, gitu ya. Setelah itu dapatlah penghasilan kena pajak atau PKP gitu ya. Setelah mendapatkan jumlah PKP, dan kita bisa kenakan tarif PPh pasal 17 yang tadi untuk range itu sudah saya jelaskan dari penghasilan 0 sampai dengan 60 juta berarti tarif 55% dan selanjutnya dan seterusnya. Setelah itu dapatlah PPh terutang setahun. Gitu ya. Setelah dapatkan PPh terutang setahun untuk mengetahui pajak masa terakhir di bulan terakhir yaitu PPh pasal 21 masa terakhir sama dengan PPh pasal 21 tahun dikurangi yang telah dibayarkan pajak yang telah dibayarkan dari Januari sampai dengan November. Dan maka selisihnya itu adalah pajak di bulan terakhir. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dari penjelasan Miftah bisa kita simpulkan untuk konsep perhitungan dari PPh pasal 21 bagi pegawai tetap ini untuk penghasilan bulanan ini menggunakan tarif TER di mana untuk penghasilan brutonya langsung dikalikan dengan tarif TER. Nah, tarif TER ini disesuaikan dengan teks status dari masing-masing karyawan. Nah, itu adalah untuk menghitung PPh pasal 21 terutang sebulannya. Lalu, untuk perhitungan masa pajak terakhir, di mana masa pajak terakhir ini Desember atau ketika karyawan terminate. Nah, itu nanti penghasilannya akan diakumulasi, lalu dikurangi dengan pengurang, di mana di pengurang ini ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, lalu menghasilkan penghasilan neto setahun. Lalu penghasilan neto setahunnya perlu dikurangi dulu dengan PTKP untuk mendapatkan nilai penghasilan kena pajak atau PKP. Baru dari PKP ini langsung dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 untuk mendapatkan nilai PPh pasal 21 terhutang setahun. Namun tidak sampai di situ Bapak dan Ibu, kita perlu mengurangi terlebih dahulu PPh pasal 21 terhutang setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dibayarkan dari masa Januari sampai dengan November ataupun dari masa Januari sampai dengan sebelum karyawan tersebut terminate. Itu untuk konsep perhitungannya. Baik, Miftah. Untuk selanjutnya mungkin bisa dicontohkan nih untuk perhitungan pajak bagi pegawai tetap, bagi pegawai tetap aktif, dan juga untuk bagi pegawai tetap yang di bulan itu gitu ya ketika dapat THR terminasi. Nah, itu gimana perhitungannya? Dan juga mungkin untuk contoh yang pertama, kita contohkan untuk penghasilan yang diterima oleh karyawan adalah tipe pajak gross ya, Miftah. Mungkin bisa dicontohkan, Miftah, silakan. Baik, Reni. Jadi di sini saya juga sudah memiliki contoh kasus terkait dengan perhitungan pajak TER dengan tambahan THR gitu ya. Dan di sini karyawan A berteks status K2 pada pajak bulan Maret yaitu memiliki gaji pokok sebesar 30 juta dan mendapatkan tunjangan tetap 10 juta dan ditambahkan dengan premi. Karyawan ini mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan gitu ya untuk preminya yang 0,24%, JKM 0,3% dan BPJS Kesehatan 4%. Dapatlah total sebesar 696.000 gitu ya. Nah, di sini dapatlah penghasilan bruto sebesar 40.696.000 gitu ya. Di sini kita bisa tentukan untuk tarif
TER-nya ini berada di kategori apa, dan untuk tax status K2 berada di tarif kategori B. Dan untuk besaran penghasilan brutonya sebesar 40 juta ini berada di tarif 15%. Maka untuk pajak bulan Maret atau pajak bulan berjalannya adalah sebesar 6.104.400. Kemudian pada kasus yang kedua, karyawan tersebut mendapatkan THR atau tunjangan hari raya gitu ya sebesar 40 juta rupiah. Maka tarif apa untuk penghasilan brutonya akan menjadi 80.696.000. Dan ini kita bisa tentukan juga untuk tax status K2 ini masih berada di kategori B, namun untuk tarifnya ini bergeser karena penghasilannya bertambah gitu ya menjadi 80 juta. Range-nya menjadi 23%. Maka untuk pajak bulan Maret dengan THR ini menjadi 18.560.080 rupiah. Nah, untuk pajak bulan Maret untuk penghasilan teraturnya yaitu sebesar 9.360.000, dan atas pajak bulan Maret atas THR-nya saja gitu ya itu menjadi 9.200.000. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya untuk karyawan yang sebelumnya tidak mendapatkan penghasilan THR ini pajak bulan berjalannya hanya 6.104.400 gitu ya. Begitu mendapatkan penghasilan lain berupa THR ini, nilai pajaknya pun ikut berubah gitu ya. Karena ketika tarif pajak mengalami perubahan, maka pajak atas penghasilan reguler pun juga mengalami penyesuaian nilai pajak. Nah, ini untuk contoh kasus yang pertama. Untuk contoh kasus yang kedua, di slide selanjutnya. Nah, di sini karyawan setelah mendapatkan THR, karyawan tersebut juga mendapatkan penghasilan lain berupa bonus. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan gitu ya untuk perhitungan mendapatkan THR, pajaknya yaitu pajak bulan Maret dengan THR sebesar 18 juta. Ketika karyawan mendapatkan penghasilan lain berupa bonus, ini di sini saya contohkan 30 juta, maka penghasilan brutonya pun meningkat gitu ya menjadi 110.696.000, dan tarifnya juga ikut berubah gitu ya, menyesuaikan dengan range penghasilan bruto yang didapatkan gitu. Jadi di sini saya contohkan untuk penghasilan bruto 110.696.000 ini berada di tarif 25%. Maka untuk pajak bulan Maret dengan bonus dan THR menjadi 27.674.000. Nah, untuk pajak bulan Maret, penghasilan teraturnya juga meningkat menjadi 10.174.000. Dan untuk pajak bulan Maret atas THR-nya juga meningkat menjadi 10 juta. Untuk pajak bulan Maret atas bonusnya juga meningkat menjadi 7.500.000 rupiah. Kenapa demikian? Yang sudah seperti saya jelaskan, ketika tarif pajak mengalami perubahan, maka pajak atas penghasilan reguler pun juga mengalami penyesuaian nilai pajak. Demikian Reni, dan untuk kasus selanjutnya gitu ya untuk Hah? Halo, apakah suara saya masih jelas? Terdengar Miftah, silakan dilanjutkan. Oke, ya untuk selanjutnya implikasinya pada perhitungan akhir tahun atau ketika karyawan itu mengalami terminasi gitu ya. Di sini saya contohkan karyawan A ini setelah mendapatkan THR, kemudian mendapatkan bonus, lalu mengalami terminasi gitu ya pada bulan Maret. Nah, untuk perhitungannya kan dilakukan finalisasi seperti sesuai pada konsep perhitungan pajak di Indonesia ini gitu ya. Jadi untuk gaji pokoknya itu sebesar 30 juta dikalikan dengan 3 bulan. 3 bulan ini adalah masa perolehan dari Januari sampai dengan Maret, yaitu 90 juta. Untuk tunjangan tetapnya juga sama dikalikan dengan 3, masa perolehan 3 bulan menjadi 30 juta. Dan kemudian untuk premi JKK JKM BPJS Kesehatan yaitu juga sama dikalikan dengan 3 bulan menjadi 2.088.000, serta ditambahkan dengan THR dan bonusnya 40 juta dan 30 juta. Dapatlah penghasilan bruto setahun sebesar 192.880.000, dan dikurangkan dengan biaya jabatan yaitu 192 juta dikalikan dengan 5% mendapatkan hasil sebesar 1.500.000. Dan untuk pengurang lainnya yaitu berupa JHT 2% sebesar 22.400.000, dan jaminan pensiun 1% itu sebesar 300
sekian. Dapatlah total pengurang sebesar 4.200.000 dan untuk selanjutnya penghasilan bruto setahun dikurangkan dengan total pengurang 4 juta, dapatlah penghasilan neto setahun sebesar 187.886.731 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan PTKP yaitu tax statusnya K2 sebesar 67.500.000. Dapatlah hasil penghasilan kena pajak sebesar 120.386.000. Setelah itu, kita kenakan tarif pasal 17 yang dimana dari penghasilan kena pajak 120 juta ini untuk 60 jutanya berada di tarif 5%. Itu hasilnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian selisih sisanya yaitu sebesar 60.386.000 berada di tarif 15%, yaitu 9.057.900. Jadi total untuk pajak setahunnya adalah sebesar 12.057.900. Kemudian kita perlu mengetahui untuk masa pajak Maretnya gitu ya. Jadi di sini kita perlu perhitungkan untuk perhitungan untuk ketahui gitu ya untuk pajak dari bulan berjalannya itu berapa, yang seperti saya sudah contohkan sebelumnya gitu ya. Pajak Januari sama dengan Februari ini masuknya ke kategori B, yaitu masih di tarif 15%. Nah, untuk penghasilan brutonya itu sebesar 40 juta. Dapatlah untuk pajak bulan berjalannya dari Januari sampai dengan Februari ini sebesar 6.104.400. Dikalikan dengan 2, yaitu Januari Februari, dapatlah yang sudah dibayarkan, pajak yang sudah dibayarkan itu sebesar 12.208.800. Nah, untuk pajak bulan Maretnya, yaitu kita kurangkan pajak setahun sebesar 12.057.900, kita kurangkan dengan pajak yang sudah dibayarkan dari Januari sampai dengan Februari, yaitu sebesar 12.208.800. Dapatlah selisih 150.900. Nah, dari contoh perhitungan yang sudah saya jelaskan ini, gitu ya, kesimpulannya adalah ketika karyawan mendapatkan penghasilan berupa bonus dan tunjangan hari raya yang mengakibatkan penghasilan bulan tersebut meningkat, maka perhitungan pajak tersebut juga akan mengalami peningkatan karena seiring dengan peningkatan penghasilan bruto dan tarif pajak, kemudian yang perlu kita ketahui ketika mengalami seperti pada contoh gitu ya, kemudian kita bekerja kembali pada tahun pajak yang sama dan tidak memperhitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya pada perusahaan baru, hal tersebut berpotensi akan terjadi kekurangan pembayaran pajak ketika melakukan pelaporan pajak orang pribadi. Hal tersebut karena pada perusahaan lama sudah memperhitungkan PTKP dan pada perusahaan baru juga memperhitungkan PTKP, sehingga PTKP diperhitungkan jadi 2 kali yang seharusnya hanya 1 kali. Dan tarif pajak yang dikenakan dimulai dari awal lagi hanya dari penghasilan di perusahaan baru saja, yang ketika lapor pajak orang pribadi penghasilannya tidak digabungkan gitu ya. Gitu. Jadi selisihnya ini sebenarnya nantinya untuk karena yang sudah saya jelaskan ini adalah bertipe pajak gross, artinya kan kelebihan bayar pajak ini berbalik ke karyawan gitu ya. Nah, nanti ketika karyawan tersebut tidak bekerja kembali di masa tahun pajak yang sama, ketika tidak melaporkan atas penghasilan sebelumnya gitu ya pada perusahaan baru, akan berpotensi kelebihan bayar pajak. Mohon maaf. Ketika digabungkan gitu ya, akan berpotensi pada pelaporan pajak pribadinya itu akan kurang bayar pajak. Nah, sebenarnya untuk selisihnya ini bisa digunakan ketika hal tersebut terjadi gitu. Demikian Kak Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bersama dari penjelasan Miftah gitu ya, bahwa untuk karyawan aktif menggunakan tarif ter bulanan. Tadi dicontohkan untuk kasus yang pertama penghasilan yang diterima hanya penghasilan gaji pokok dan tunjangan tetap. Tadi dicontohkan dikenakan tarif 15%. Namun, ketika di bulan tersebut terdapat tambahan penghasilan, tadi dicontohkan THR. Nah, karena penghasilannya bertambah gitu ya, jadi tentu tarif efektif rata-rata yang digunakan pun akan bergeser, akan jadi lebih tinggi. Sehingga hal tersebut juga mendongkrak dari penghasilan gaji pokok dan tunjangan tetapnya. Ini menggunakan tarif single tarif gitu ya. Tadi untuk contoh yang kedua, ketika karyawan mendapatkan
THR itu kena tarifnya 23%. Nah, kemudian dicontohkan juga dia mendapatkan bonus juga di bulan itu. Nah, akan bergerak lagi nih untuk penghasilan brutonya. Tadi dicontohkan tarifnya menjadi 25%. Dan jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir gitu ya, kenapa di bulan Maret ini pajak kita tinggi gitu ya? Karena kita perlu lihat lagi apa penghasilan yang kita terima di bulan itu. Karena semakin banyak penghasilan, tentunya tarif yang digunakan akan semakin tinggi. Dan itu untuk tadi untuk karyawan yang aktif. Nah, untuk karyawan yang terminasi atau resign di bulan Maret, ketika karyawan mendapatkan THR atau bonus, maka perhitungan yang digunakan tidak lagi menggunakan tarif TER, melainkan menggunakan tarif pasal 17. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Miftah bahwa untuk perhitungannya penghasilannya diakumulasi sejak Januari sampai dengan bulan Maret ini, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 dan ketika sudah mendapatkan nilai pajak setahun, perlu dikurangi terlebih dahulu dengan pajak yang sudah dibayarkan di masa pajak Januari dan Februari. Dan jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan ke karyawan. Karena di sini contohnya adalah tipe pajak gross. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu terminasi dari perusahaan gitu ya dan ada rencana untuk bekerja lagi di perusahaan lainnya gitu ya, itu perlu diperhatikan untuk menginformasikan penghasilan dan pajak dari perusahaan sebelumnya. Karena jika tidak, gitu ya Bapak dan Ibu, karena tadi di sini ada pengembalian nih, ada pengembalian pajak, kemudian Bapak dan Ibu tidak menginformasikan kepada perusahaan berikutnya. Nah, itu akan ada potensi kekurangan bayar pajak ketika Bapak dan Ibu melaporkan pajak pribadi di akhir tahun gitu. Karena nanti penghasilannya akan diakumulasi dari perusahaan yang pertama dan perusahaan yang kedua. Jadi tetap perlu infokan ke perusahaan yang akan Bapak dan Ibu tempati gitu ya setelah proses terminasi di perusahaan yang pertama. Baik, terima kasih Miftah. Saya akan lanjutkan ke narasumber berikutnya, ada Fajar. Selamat siang Fajar. Siang, Reni. Baik, Fajar. Tadi Miftah sudah jelaskan gitu secara lengkap bagaimana sih perhitungan untuk karyawan aktif dan karyawan yang terminasi di bulan Maret. Tapi tipe pajaknya gross. Mungkin nggak lengkap gitu ya kalau kita juga nggak ngebahas gimana sih perhitungannya jika penghasilannya tipe pajaknya net. Mungkin Fajar bisa jelaskan, Fajar. Silakan. Ya, terima kasih Reni. Jadi izinkan saya menjelaskan untuk yang perhitungan pajaknya itu dengan tipe pajak net gitu ya. Jadi untuk kasusnya itu sama seperti yang perhitungan pajak gross. Tax status karyawannya itu adalah K2, pajak yang kita hitungkan adalah bulan Maret 2025, dan penghasilan yang diterima itu sama. Itu berupa gaji pokok sebesar 30 juta, tunjangan tetap, dan juga premi asuransi berupa JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan. Nah, jadi untuk cara perhitungannya sama, untuk nominal tunjangan pajaknya kita abaikan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan dapat penghasilan bruto. Setelah dapat penghasilan bruto, kemudian kita cari berapa tarif efektif atau TER yang digunakan atas penghasilan tersebut. Kemudian penghasilan bruto kita kali dengan tarif, dapatlah pajak yang akan dipotong. Nah, dari nominal pajak yang dipotong ini, kemudian kita masukkan ke dalam nominal tunjangan pajak, gitu. Kita jadikan tunjangan pajak. Nanti setelah kita masukkan, apabila menggunakan Excel itu bisa diaktifkan fitur iterasi gitu. Jadi akan dihitung ulang ketika ditambahkan penghasilan berupa tunjangan pajak, tentunya penghasilan tunjangan pajak ini akan menimbulkan pajak lagi gitu karena berupa penghasilan. Kemudian akan dihitungkan sampai dengan nominal tunjangan pajaknya itu sama dengan pajak yang dipotong. Di sini contohnya sebesar Rp8.335.325 begitu. Atau bisa juga disimulasikan menggunakan kalkulator pajak. Itu yang Bapak dan Ibu dapat akses di kalkulator pajak.pajak.go.id nanti. Untuk linknya nanti akan kami informasikan. Kemudian untuk contoh yang kedua ini adalah ketika mendapatkan tambahan penghasilan berupa THR. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendapat tambahan penghasilan berupa THR, kemudian tarif efektifnya ini juga berubah
mengikuti dengan berapa penghasilan bruto yang diterima gitu. Jadi kita lihat lagi ke tabelnya tadi, atas penghasilan 106 juta ini berada di tarif efektif berapa gitu. Kemudian di sini dapat 24%, kemudian penghasilan bruto dikali dengan 24%, dapatlah hasilnya pajak bulan Maret 2025 totalnya sebesar Rp25.482.000. Kemudian apabila kita ingin mengetahui berapa pajak yang dikenakan atas penghasilan teraturnya saja dan berapa pajak yang dikenakan atas penghasilan THR, itu kita bisa bagi secara proporsional dengan cara, misalnya saya contohkan untuk mengetahui yang THR-nya. Total THR-nya sebesar 40 juta, kemudian dibagi dengan jumlah penghasilan bruto tanpa tunjangan pajak, kemudian dikali dengan nominal pajak yang dipotong. Nah, didapatkanlah hasil sebesar Rp12.631.579. Nah, itu adalah porsi pajak atas THR gitu. Begitu juga dengan yang penghasilan teratur. Kemudian kemudian di contoh berikutnya, untuk gambar nomor 3 ini sama dengan yang sebelumnya, tujuannya untuk membandingkan ke contoh soal berikutnya yang disertai dengan bonus gitu ya. Jadi di sini ada tambahan bonus seperti sebelumnya sebesar 30 juta. Nah, bonus ini mengakibatkan penghasilan brutonya itu naik, dan atas penghasilan bruto yang naik ini kemudian juga di sini menyebabkan adanya perpindahan atau perubahan tarif efektifnya atau TER-nya. Sebelumnya 24% menjadi 26%. Sehingga total pajak yang dipotong pada bulan Maret ini sebesar Rp38.893.000. Kemudian apabila kita coba cari, kita bagi secara proporsional gitu berapa pajak untuk masing-masing penghasilan. Nah, untuk penghasilan teratur itu pajaknya Rp14.298.000, THR itu 14 juta, dan bonus itu 10 juta. Untuk cara pembagiannya sama seperti yang sebelumnya. Misalnya untuk yang atas bonus bisa kita gunakan penghasilan bonus misalnya sebesar 30 juta dibagi total penghasilan bruto tanpa tunjangan pajak. Kemudian kita kali dengan nominal pajak totalnya berapa. Nah, itu didapatkanlah hasilnya pajaknya Rp10.540.540. Jadi mengingatkan lagi, ketika penghasilan brutonya itu terus bergerak atau bertambah, tarif efektifnya itu ketika juga terjadi perubahan atas pertambahan penghasilan bruto, itu dapat menyebabkan kenaikan tarif pajak gitu ya dari penghasilan yang sebelumnya gitu. Misalnya biasanya dengan gaji saja tarif efektifnya itu misalnya 15% gitu. Ketika ada tambahan bonus dan THR, tarif atas gajinya bisa berubah gitu menjadi 25% gitu misalnya, karena untuk perhitungan TER itu hanya menggunakan satu tarif saja gitu. 1 bulan atas penghasilan dikalikan dengan satu tarif saja. Seperti itu, Reni. Kemudian untuk yang berikutnya, perhitungan pajaknya ini kita contohkan menggunakan finalisasi ketika karyawan itu terminasi. Jadi ketika karyawan terminasi pada bulan Maret, dicontohkan seperti dengan yang ada di gross, kita jumlahkan ulang atau kita hitung ulang. Gaji pokoknya kita hitung yang diterima dari Januari sampai dengan Maret 3 bulan, misalnya tadi 30 juta dikali 3, kemudian juga penghasilan yang lainnya kita hitung ulang, kita jumlahkan aktual yang didapatkan dari Januari sampai Maret, dan untuk tunjangan pajaknya kita kosongkan dulu untuk mencari tahunya nanti, kemudian setelah dapat penghasilan bruto setahun dikurang dengan pengurangnya tadi dapat berupa biaya jabatan, JHT, kemudian ada juga JP. Kemudian setelah dikurangi dengan total pengurang, dapatlah penghasilan neto setahun sebesar Rp202.078.000. Kemudian dikurangi dengan PTKP-nya, dapatlah PKP atau penghasilan kena pajaknya. Nah, dari penghasilan kena pajaknya ini, kemudian kita kalikan tarif pasal 17, yang dimana tarif ini bersifat progresif gitu ya. Tadi berbeda dengan TER yang tarifnya itu satuan, kalau ini tarifnya bersifat progresif. Jadi 0 sampai dengan 60 juta atau sebesar 60 juta pertama itu dikali 5%, dapatlah 3 juta. Kemudian sisanya ini masih berada di tarif 15%, dapatlah 11 juta. Sehingga total pajak setahun
dari Januari sampai Maret harusnya sebesar Rp14.185.800. Kemudian berapa pajak untuk bulan Maretnya jadinya? Nah, kita lihat lagi di bulan Januari dan Februari penghasilan bruto yang diterima itu sebesar 40.696.000 untuk masing-masing bulan. Tarif efektifnya atau TR-nya itu sebesar 15%. Dan pajaknya itu sebesar 8.335.000. Kemudian kita kali 2 karena ada 2 bulan, Januari dan Februari. Kemudian baru kita hitung pajak bulan Maretnya. Jadi untuk menghitung pajak bulan Maret, pajak setahun tadi yang sudah dihitungkan, Rp14.185.800 dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan Februari. Sehingga didapatkanlah selisih minus Rp2.484.000. Nah, karena tipe pajaknya ini adalah tipe pajak net, maka pengembalian pajaknya ini tidak akan menambah take home pay karyawan, tapi akan masuk ke kas perusahaan, gitu, akan dikembalikan ke perusahaan. Kemudian nantinya juga ketika apabila karyawan tersebut bekerja kembali di perusahaan yang baru gitu ya, apabila dia menghitungkan penghasilan dan pajak masa sebelumnya, maka akan dikalkulasikan sehingga ketika lapor pajak pribadi tidak terdapat selisih kurang atau lebih bayar. Kurang lebih seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bersama nih dari penjelasan Fajar bahwa terlihat jelas untuk perhitungan pajak untuk penghasilan tipe pajak gross dan net. Tadi di net kita lihat untuk perhitungan TER bulanan itu ada tunjangan pajak. Nah, di mana tunjangan pajak ini merupakan objek pajak, jadi akan dikenakan pajak lagi. Sehingga kalau misalkan tadi Bapak dan Ibu lihat gitu ya, tadi kalau untuk penghasilan teraturnya, ketika tipe pajak grossnya kena tarif 15%, maka ketika tipe pajak netnya akan kena tarif 17%. Begitu juga untuk ketika terdapat penghasilan tambahan seperti THR dan juga bonus. Dan sama untuk perhitungan finalisasi di bulan Maretnya ketika karyawan terminate itu juga diakumulasi terlebih dahulu semuanya, kemudian tetap ada tunjangan pajak karena penghasilan yang diterimanya adalah net, lalu ketika sudah dikalikan dengan tarif pasal 17 dan mendapatkan nilai pajak setahun, maka perlu dikurangi terlebih dahulu dengan pajak yang sudah dibayar sebelumnya di masa pajak Januari dan juga Februari. Nah, jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, tentunya akan dikembalikan pajak tersebut ke perusahaan karena tipe pajak yang diterapkan di perusahaan tersebut adalah tipe pajak net. Dan juga tadi dimention juga oleh Fajar bahwa perlu diinformasikan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu terminasi nih di bulan Maret, kemudian ada rencana untuk bekerja kembali di perusahaan berikutnya, perlu diinformasikan ke perusahaan baru terkait dengan penghasilan dan pajak yang telah dipotong dari perusahaan sebelumnya, untuk menghindari kurang bayar pajak ketika nanti karyawan melakukan lapor pribadi. Baik, Fajar, saya akan tentunya ini kita sudah 14.22 gitu ya. Dan mungkin Fajar bisa langsung aja nih berikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Sebelum itu, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, tersisa beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada sesi webinar hari ini, dengan senang hati akan kami layani pada one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Fajar berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Iya, baik Reni, terima kasih. Jadi untuk summary atau rangkuman dari diskusi kita hari ini, yang pertama adalah tambahan THR dan bonus atau ketika terdapat tambahan penghasilan lain, itu akan meningkatkan bruto dari penghasilan kita. Dari bruto yang naik itu kemudian akan berpotensi menyebabkan perubahan tarif atau TER-nya itu jadi ikut naik. Nah, ketika bruto dan TER naik, tentu saja kenaikan pajak terutang akan terjadi untuk karyawan tersebut.
Itu jadi ketika kita dapat tambahan penghasilan di bulan berjalan gitu ya, atau di bukan masa pajak terakhir, nah itu akan berpotensi terdapat kenaikan tarif pajak yang menyebabkan kenaikan pajak terutang yang dipotong ke kita juga. Kemudian dalam perhitungan tahunan atau finalisasi terminasi, itu Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena nanti akan dihitung ulang seluruh penghasilan dan pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya atau yang sudah dipotong sebelumnya. Jadi ketika dihitung ulang penghasilannya dari awal sampai dengan akhir di tahun pajak yang sama, kemudian pajak yang sudah dipotong nanti akan dikurangi berapa total pajak yang seharusnya, dikurangi pajak yang sudah dipotong. Nanti apabila terdapat kelebihan gitu, nanti itu akan dikembalikan di masa pajak terakhir. Kemudian yang ketiga adalah bila pajak tersebut dibayarkan dengan sistem gross, metodenya gross, maka kelebihan bayar pajak tersebut akan dikembalikan ke karyawan. Kemudian bila pajak dibayar dengan sistem net atau ditanggung perusahaan, maka kelebihan bayar pajak tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan. Kemudian yang kelima, jika pindah kerja tanpa menggabungkan data penghasilan dari perusahaan lama dan perusahaan barunya, maka saat lapor SPT tahunan itu bisa muncul kurang bayar pajak pribadi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Reni dan Miftah sebelumnya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ketika kita bekerja di perusahaan lama, di bukti potong 1721A1 tadi, ketika sudah dihitungkan finalisasi terminasi, itu dihitungkan penghasilannya, misalnya dari Januari sampai Maret, kemudian tadi ada pengurang berupa PTKP gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian di perusahaan yang baru, apabila kita tidak menghitungkan data penghasilan dari pemberi kerja yang lama, itu kita hitung ulang juga nih penghasilan yang diterima dari perusahaan baru, kemudian dikurangi PTKP juga gitu ya. Padahal ketika kita lapor pajak orang pribadi, PTKP itu hanya dikurangkan 1 kali gitu kan atas seluruh penghasilan yang kita terima selama setahun. Begitu juga dengan tarif pajaknya gitu. Ketika di perusahaan yang baru kita tidak menyerahkan bukti potong, tarif pajaknya ketika dihitung itu akan mulai dari awal lagi gitu, dari 5% sampai dengan 15%. Nah, dan penghasilannya atas penghasilan di perusahaan yang baru saja gitu. Nah, itu nanti ketika digabungkan di pelaporan pajak pribadi, yang dimana kita gabungkan seluruh penghasilan dari pemberi kerja yang lama dan yang baru, nah itu ketika dihitungkan tarif pajaknya itu akan berpotensi adanya perubahan tarif dari yang sudah dihitungkan. Sehingga terdapat kurang bayar pajak gitu misalnya. Kemudian untuk karyawan yang menerima THR bonus dan kemudian resign, itu tidak otomatis akan dirugikan asalkan finalisasi pajaknya itu sudah dilakukan dengan benar gitu ya. Kemudian untuk kalkulator tadi, kalkulator perhitungan pajak PPh pasal 21 bulanan atau tahunan, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa dapat akses langsung juga ke link https://kalkulator.pajak.go.id gitu. Jadi pajak pemerintah sudah menyediakan kalkulator yang bisa kita gunakan gitu ya, baik untuk perhitungan bulanan ataupun tahunan. Nanti bisa dipilih di sana gitu. Misalnya kita pilih, kita mau hitung perhitungan bulanan, kemudian kita tinggal lengkapi teks statusnya itu berapa, kemudian kita masukkan penghasilan brutonya itu berapa. Nah, nanti di sana akan otomatis berapa tarifnya dan juga berapa pajak yang dipotong. Begitu juga ketika kita ingin cek untuk tahunannya gitu misalnya. Kita masukkan angka-angkanya sesuai bukti potong yang kita terima, nanti di situ akan dihitungkan juga berapa pajak yang total seharusnya dipotong. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk kesimpulan yang diberikan. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tentunya ada rekan saya Adino yang akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Jadi silakan Adino. Baik, terima kasih Reni. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu masih bersedia berkenan hadir sampai dengan di sesi tanya jawab kali ini. Karena di sesi tanya jawab kali ini kita akan membacakan dan membahas pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu berikan di chat webinar kita kali ini. Nah, namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di slide ini kita bisa lihat bahwa kita memiliki pengumuman kembali bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran kepada Bapak dan Ibu yang
telah menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Nah, untuk sertifikat kehadiran ini eksklusif untuk bagi para Bapak Ibu yang sudah subscribe di Gasi Payroll and HR Connect Forum kami. Bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe di PHRC ini, kita singkat ya, Bapak dan Ibu dapat mengklik registration link yang nanti kita akan berikan di chat juga, yang kita lihat pada slide. Lalu Bapak dan Ibu juga jangan lupa bahwa untuk webinar kita berikutnya, kita akan mengadakan webinar dengan topik bagaimana cara klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang webinar ini kita akan langsungkan pada tanggal 7 Mei 2025. Selain itu, Gasi juga memiliki produk demo schedule, yang dimana kita akan memberikan pengetahuan serta demo terkait produk yang dimiliki Gasi yang dilakukan setiap hari Senin dari jam 3 sampai jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikutinya, dapat mengklik registration link yang kita berikan juga di chatroom webinar kita kali ini. Dan untuk Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau tertarik nih terkait Gasi, Bapak dan Ibu dapat menghubungi di kontak info kita, di email, juga di telepon, lalu juga website kami yang kita tampilkan pada slide. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan lanjut untuk masuk ke sesi tanya jawab, yang dimana untuk pertanyaan pertama, ini kita buka dari dari pertanyaan Ibu Dinta. Baiklah, dari Ibu Dinta ini bertanya, bagaimana pembayaran THR untuk karyawan yang memeluk agama selain dari agama yang diakui di Indonesia? Silakan teman-teman. Iya, terima kasih Mas Dino dan Ibu Adinta atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana pembayaran THR untuk karyawan yang memeluk agama selain agama yang diakui di Indonesia. Jadi terkait dengan aturan yang berlaku tentang THR, maka pengertiannya adalah pendapatan non upah yang dibayarkan pengusaha diberikan kepada karyawan atau keluarganya sebelum perayaan Hari Raya Keagamaan. Nah, sementara itu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya atau THR itu memiliki regulasi yang lain. Jika terjadi kesepakatan antara pengusaha dan karyawan, maka bisa mendapatkan THR tidak sesuai hari raya keagamaannya. Nah, hal ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan yang telah disepakati bersama. Karena hal itulah memungkinkan pekerja dengan agama selain agama yang diakui di Indonesia untuk tetap mendapatkan tunjangan hari rayanya. Seperti itu, Dino. Baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Jadi Ibu Dinta seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Mas Fajar ya. Jadi penting untuk dipahami bahwa THR keagamaan ini memang pada dasarnya diberikan untuk memperingati hari raya keagamaan untuk pekerjanya. Meskipun di Indonesia ini hanya mengakui 6 agama resmi, namun karyawan yang memeluk agama lain tetap dapat menerima THR, asal terdapat kesepakatan tertulis antara pengusaha dan juga pekerja, yang dimana ini diatur dalam perjanjian ataupun peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan kedua ini datang dari Pak Fajar juga ini. Apakah diperbolehkan menggunakan perhitungan THR yang berbeda dari aturan yang berlaku? Silakan dijawab teman-teman. Ya, terima kasih Pak Fajar dan Mas Dino atas pertanyaannya. Jadi, apakah diperbolehkan untuk menggunakan perhitungan THR yang berbeda dari aturan yang berlaku? Oke, jadi sebenarnya THR itu boleh dibayarkan berbeda dari perhitungan yang seharusnya atau yang sudah diatur, dengan catatan bahwa THR yang dibayarkan itu tidak boleh lebih rendah dari nilai THR keagamaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi syaratnya itu adalah THR yang dibayarkan ke karyawannya yang bersangkutan itu tidak boleh lebih rendah dari THR yang sudah dihitungkan sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Seperti itu, Mas Dino dan Pak Fajar. Baik, terima kasih Mas Fajar. Jawaban dari Mas Fajar untuk Pak Fajar. Baiklah, jadi Pak Fajar terkait dengan pertanyaan ini sudah jelas banget dari Mas Fajar juga. Aduh, saya bingung ini. Lalu, jadi kalau untuk perusahaan mungkin ada memiliki metode penghitungan yang lebih fleksibel terkait dengan THR-nya, itu boleh saja. Namun yang jelas yang paling penting selama tidak mengurangi hak pekerja dari minimal nominal yang telah ditentukan oleh pemerintah di Indonesia. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Gita.
Ini dari Ibu Gita bertanya, halo tim Gasi, untuk cara potong pajak TER, kalau karyawan yang di 1 bulan itu ada 2 kali disbursement, 2 kali pembayaran ya maksudnya ya, itu bagaimana ya? Ya, teman-teman silakan dijawab. Iya, terima kasih Ibu Gita atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi untuk ketika terjadi pembayaran itu 2 kali gitu ya, misalnya dalam 1 bulan yang sama, bagaimana cara potong pajaknya gitu. Untuk cara potong pajaknya itu yang pertama adalah kita hitung total penghasilan bruto bulanan yang diterimanya gitu. Jadi kita jumlahkan ulang semua komponen penghasilan karyawan dari kedua pembayaran tersebut gitu. Kemudian setelah kita jumlahkan, misalnya ada gaji pokok, tunjangan gitu ya, atau ada juga lembur gitu yang terpisah. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita hitung pajak bulanan berdasarkan tarif ternya gitu. Kita lihat tadi penghasilan bruto totalnya itu berada di tarif ter berapa gitu. Kemudian setelah kita menemukan tarif ternya, kemudian kita hitung pajaknya, yaitu kita kalikan dengan ter tadi, kita kali dengan brutonya. Dapatlah total potongan pajak. Nah, jika pada pembayaran yang pertama itu sudah dilakukan pemotongan pajak atau pemotongan pajak ter di disbursement pertama, maka itu kita catat untuk kita kurangkan dengan totalnya. Jadi total pajak bulanannya itu dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong pada saat pembayaran pertama apabila ada. Nah, kemudian sisa pajaknya inilah yang akan menjadi potongan atau potongan pajak ketika pembayaran kedua. Mungkin kalau digambarkan gitu misalnya di pembayaran pertama itu berupa gaji pokok saja gitu misalnya. Itu sebesar 8 juta misalnya. Kemudian di pembayaran kedua itu didapatkan juga ternyata dapat lembur gitu atau tambahan tunjangan makan sebesar 2 juta gitu. Sehingga total bruto yang diterima dalam 1 bulannya itu sebesar 10 juta gitu. Kemudian dari 10 juta ini misalnya tarif TER yang bersangkutan itu berada di 2,5% gitu misalnya. Jadi 10 juta tadi kita kali langsung dengan 2,5%, dapatlah 250.000 misalnya. Nah, kemudian jika pembayaran pertama atau gajian pertama tadi yang atas gaji pokok itu sudah dipotong pajaknya misalnya 200.000, maka untuk yang di pembayaran kedua potongan pajaknya itu sisanya yaitu 250.000 dikurangi dengan 200.000 sehingga cukup dipotong sebesar 50.000 saja. Seperti itu, Ibu Gita dan Mas Dino. Oke, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Baiklah Bu Gita, tadi mungkin cukup jelas penjelasan dari Mas Fajar, namun memang karena tidak ada ini ya tampilannya jadi memang mungkin membingungkan. Jadi bisa saya ulang bahwa untuk menghitungnya, jadi kita lihat total di ibaratnya closingannya di akhir nih berapa total untuk bruto yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Jika pada pembayaran pertama dia sudah dipotong, anggaplah tadi misalnya pembayaran pertama 8 juta, dia sudah dipotong 200.000. Namun ternyata di pembayaran kedua dia dapatkan 2 juta, berarti total bruto dalam sebulan itu adalah 10 juta, di mana tarifnya seharusnya menjadi 250.000 untuk 10 juta itu. Pada pembayaran pertama dia sudah dipotong 200.000, jadi sehingga kekurangannya adalah 50.000-nya. Jadi ketika nanti dapat pembayaran kedua 2 juta, itu dikurangi 50.000 sebagai pajaknya. Baiklah, seperti itu Ibu Gita, semoga menjawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari Bapak Bayu. Ini Bapak Bayu ya, baiklah. Bagaimana perhitungan THR untuk karyawan unpaid? Ini unpaid leave ya maksudnya. Ya, baik silakan teman-teman untuk menjawab. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Bayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk perhitungan THR untuk karyawan yang unpaid itu kita bisa merujuk ke pasal 4 pada Permenaker nomor 6 tahun 2016, yang mana untuk karyawan unpaid leave terkait penetapan besaran THR-nya dapat disesuaikan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. Artinya, terkait perhitungan untuk karyawan unpaid leave tersebut dapat dihitungkan secara full tanpa melihat unpaid leave karyawan tersebut, ataupun
tidak dihitungkan besaran THR-nya pada saat karyawan tersebut unpaid leave. Seperti itu untuk Bapak Bayu dan juga Mas Dino. Baik, terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Jadi Pak Bayu, untuk karyawan unpaid leave ya, jika tadi telah dijelaskan bahwa untuk merujuk pada peraturan dari peraturan pemerintah ya, untuk perhitungan ini tuh balik lagi tergantung pada internal perusahaan, di mana apabila unpaid leave ini tidak memutus hubungan kerja, maka THR tetap bisa diberikan baik penuh ataupun juga proporsional tergantung perjanjian kerja ataupun kebiasaan yang berlaku di perusahaan masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini masih ada waktu untuk Bapak dan Ibu bagi yang mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, jadi ada nih, wah kayaknya mau nanya ini nih. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk dapat menuliskan pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan di chatroom webinar kita kali ini. Karena bagi pertanyaan yang mungkin belum sempat kita bahas di sesi kali ini, kita akan adakan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir jika jawaban pertanyaan Bapak dan Ibu belum sempat kita bahas pada kali ini. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaannya di chatroom webinar kita kali ini. Baiklah, kita akan masuk untuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Rizky. Dari Bapak Rizky ini bertanya, apakah diperbolehkan untuk karyawan yang terminate langsung diberikan THR tanpa melihat minimal 30 hari sebelum hari raya? Baik, silakan teman-teman. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk apakah diperbolehkan gitu ya untuk karyawan yang terminate langsung diberikan THR tanpa melihat minimal 30 hari sebelum hari raya? Maka kita di sini dapat merujuk ke ketentuan pasal 7 pada Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang mana menyebut hak atas THR hanya dimiliki oleh pekerja dengan status tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau yang biasa kita sebut PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, jika perusahaan akan tetap membayarkan THR tanpa melihat minimal 30 hari sebelum hari raya, maka hal tersebut diperbolehkan dengan merujuk berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Seperti itu Bapak Rizky dan juga Mas Adino. Baik, terima kasih Kak Bita atas jawabannya. Jadi Pak Rizky, mungkin yang ditanyakan ini maksudnya lebih, kalau misalnya karyawan ini terminate itu lebih dari 30 hari tapi tetap dikasih THR bagaimana? Ya nggak apa-apa, berarti perusahaannya hebat. Dan di mana untuk pemutusan hubungan kerja ini jika terjadi dalam kurun 30 hari sebelum hari raya, ini yang paling penting itu THR tetap menjadi hak karyawan. Nah, di luar itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan untuk dapat menentukan lebih lanjut. Baiklah, untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Firdi. Dari Ibu Firdi bertanya, Ibu Nadia Firdi ya, adakah perbedaan perhitungan pajak antara peraturan sebelumnya dengan peraturan saat ini apabila karyawan tersebut join di tengah tahun? Ya, silakan teman-teman. Iya, terima kasih Bu Firdi dan Mas Dino atas pertanyaannya. Jadi, adakah perbedaan perhitungan pajak antara peraturan sebelumnya dengan peraturan saat ini ketika terdapat karyawan yang bergabung di tengah tahun gitu ya, join di tengah tahun. Jadi terkait dengan peraturan sebelumnya, mungkin yang dimaksud adalah peraturan tahun 2023 gitu ya. Perhitungan pajaknya itu masih bergantung atau disesuaikan dengan masa perolehan dari karyawan gitu. Misalnya karyawan join dari Januari gitu. Ketika hitung bulan Januari itu dikali 12 gitu untuk proyeksinya. Kemudian ketika join di Februari nanti dikali 11 gitu untuk penghasilan teraturnya, proyeksi penghasilan teratur. Namun untuk perhitungan saat ini, baik perhitungan di 2024 ataupun 2025, cara perhitungan pajak bulanannya ini sudah menggunakan TER, cara perhitungan pajak bulanannya. Nah, itu sudah tidak lagi melihat masa perolehan dari karyawan gitu. Jadi, baik karyawan itu join dari Januari gitu misalnya, ataupun join di bulan Mei, atau bahkan join di bulan November atau Oktober.
Nah, itu yang dilihat tetap sama gitu, hanya langsung melihat ke total penghasilan bruto yang diterima di bulan tersebut. Kemudian bergantung juga pada tax status tadi untuk menentukan TER kategorinya. Kemudian bergantung juga kepada tadi penghasilan bruto dan juga tax status sehingga ditentukanlah tarif pajak yang bersangkutan gitu. Jadi untuk peraturan pajak yang sekarang tidak melihat lagi untuk masa perolehannya ketika berhitung pajak bulanan gitu ya, Pak Dino dan juga Mbak Firdi. Seperti itu kurang lebih, Mas Dino. Baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Baiklah Ibu Nadia Firdi. Ini jadi seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Fajar untuk eh, peraturan atau penghitungan pajak bulanan saat ini, mau karyawannya itu join awal tahun atau tengah tahun, kini semua rata, yaitu melihat total bruto per bulannya, lalu juga dilihat dari tax status, yang dimana karena menggunakan TER ini, maka metode penghitungan pajak telah disederhanakan untuk fokus dari total bruto dan juga tax status tersebut. Kecuali jika saat itu adalah masa pajak terakhirnya di tempat tersebut. Jadi nanti akan dihitung untuk menggunakan tarif pasal 17. Baiklah, untuk selanjutnya dari pertanyaan dari Ibu Nia. Ibu Nia bertanya eh, terkait dengan aturan untuk perubahan teks status, apakah masih sama dengan aturan sebelumnya, yaitu di mana hanya boleh menggunakan satu teks status dalam 1 tahun pajak. Ya, silakan teman-teman. Oke, baik. Izinkan saya yang menjawab. Untuk terkait dengan aturan untuk perubahan teks status, apakah masih sama dengan aturan sebelumnya ya dari pertanyaan Ibu Nia? Jadi, Ibu Nia, tidak terdapat perubahan terkait dengan aturan teks status, baik yang menggunakan aturan lama ataupun aturan baru. Yaitu untuk 1 tahun pajak harus menggunakan satu teks status yang sama, yang dihitung sejak awal tahun atau dari tanggal 1 Januari. Apabila perubahan teks status terjadi setelah awal tahun, gitu ya, maka akan digunakan sebagai teks status di tahun berikutnya. Demikian, Mas Adino dan Ibu Nia. Baik, terima kasih Mas Miftah atas jawabannya. Jadi Bu Nia sudah cukup jelas ya jawaban dari Mas Miftah tadi, yang dimana itu oh, peraturan itu tuh tetap ya untuk status PTKP dan tanggungan itu berlaku selama 1 tahun pajak, yang dimana jika memang ada perubahan itu berlaku untuk tahun berikutnya, tahun pajak berikutnya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fairus. Ibu Fairus ini bertanya, ini cukup menarik nih. Apakah boleh THR dibayarkan dengan 50% dalam bentuk uang dan 50% dalam bentuk voucher belanja? Jadi ini terkait dengan bentuk pemberian THR-nya. Baik, terima kasih Bu Fairus. Silakan teman-teman untuk menjawab. Oke, baik. Ini cukup menarik ya, Mas Dino. Jadi, apakah boleh nih perusahaan membayarkan sebagian untuk membayarkan THR-nya itu sebagian uang atau sebagiannya dibayarkan dalam bentuk barang gitu ya atau voucher belanja gitu. Nah, ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pada pasal 6, tunjangan hari raya keagamaan ini diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan menggunakan mata uang rupiah negara Republik Indonesia gitu atau IDR gitu ya. Sehingga THR ini tidak boleh diberikan dalam bentuk voucher ataupun lainnya kecuali dalam bentuk uang. Seperti itu Mas Dino dan Ibu Fairus. Baik, terima kasih Mas Miftah atas jawabannya. Jadi untuk Bu Fairus ya, ini memang menarik ya jika memang nanti pemberiannya itu dalam bentuk selain uang. Namun kita kembali lagi merujuk kepada peraturan dari di Indonesia ini yang tadi telah disebutkan, peraturan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Untuk THR di Indonesia itu wajib diberikan dalam bentuk mata uang rupiah, yang dimana hal ini juga untuk melindungi hak pekerja demi mendapatkan kompensasi yang liquid dan sesuai dengan standar mata uang nasional. Maksudnya liquid itu pembayaran yang mudah atau cepat dikonversi menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Samsi ya. Bapak Samsi bertanya,
apakah diperbolehkan perusahaan untuk membayarkan THR terlambat atau diberikannya setelah hari raya, namun dengan persetujuan karyawan? Baik, silakan teman-teman. Baik, jika ditanya gitu ya, apakah diperbolehkan gitu ya perusahaan membayarkan THR terlambat setelah hari raya dengan persetujuan karyawan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kembali lagi ke peraturan gitu yang ada di pasal 4 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan terdapat ketentuan bahwa penetapan besaran nilai dan waktu pembayaran THR keagamaan ini berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai gaji THR keagamaan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh adalah berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan. Demikian Mas Dino dan Baik, Bapak Sam. baik, terima kasih banyak atas jawabannya Mas Miftah. Jadi Pak Samsi, untuk pembayaran THR setelah hari raya ini hanya diperbolehkan jika memang telah diatur sebelumnya dalam perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan yang disepakati kedua pihak. Namun jika memang tidak ada, maka perusahaan tersebut dikenakan denda jika melakukan keterlambatan dalam pembayaran THR. Seperti itu Bapak Sam. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Bapak Indar. Bapak Indar bertanya, apakah karyawan yang baru join H-7 dari hari raya berhak mendapatkan THR? Silakan teman-teman. Baik ya, izinkan saya menjawab kembali Bapak Indar untuk karyawan yang join H-7 gitu ya. Apakah berhak mendapatkan THR gitu ya. Jadi untuk pengusaha wajib memberikan, jadi untuk secara ketentuan pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Sehingga untuk karyawan yang baru join di H-7, eh, hal ini tidak berhak mendapatkan THR. Namun kembali lagi gitu ya, apabila perusahaan memang akan membayarkan THR-nya, yaitu tidak masalah juga namun harus sesuai dengan ketentuan dari peraturan perusahaan tersebut dan ketentuan dari aturan yang berlaku. Demikian Mas Dino. Oke, terima kasih Mas Miftah. Jadi memang sudah jelas ya dari penjelasan Mas Miftah tadi untuk pertanyaan Pak Indar, di mana untuk peraturan yang berlaku ini menetapkan bahwa THR ini hanya diberikan kepada karyawan yang minimal masa kerjanya 1 bulan secara terus-menerus sebelum hari raya. Namun demikian, jika memang perusahaan memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan pemberian THR ini, jika memang karyawan yang baru masuk ini akan diberikan, itu boleh saja, karena justru itu akan memberikan benefit untuk karyawannya ya, jadi tidak masalah. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ziana. Ibu Ziana, oke. Untuk karyawan non-Muslim, apakah boleh mendapatkan THR pada saat Idul Fitri? Dan saat hari raya keagamaannya seperti Natal, karyawan tersebut sudah tidak dibayarkan lagi THR Natal. Oh, jadi dioper ya tanggal pembayaran THR-nya ya. Baik, silakan untuk teman-teman menjawabnya. Ya, terima kasih Mas Dino atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mbak Diana atas pertanyaannya. Mas Fajar, mohon maaf suaranya kecil sekali. Oke, sudah terdengar? Nah, sudah mantap. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi apakah boleh untuk THR keagamaan itu untuk yang non-Muslim misalnya dibayarkan pada saat Idul Fitri atau sebaliknya gitu ya? Nah, jadi kita dapat merujuk kembali ke pasal 5 ayat 1 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Pembayaran THR itu diberikan 1 kali dalam setahun dan disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Nah, akan tetapi ada kalanya seorang pekerja mendapatkan THR tidak di hari raya keagamaan yang dirayakan oleh agamanya gitu, melainkan di hari raya keagamaan lain seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 Permenaker nomor 6 tahun 2016.
pemberian THR disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerja menentukan lain. Nah, kesepakatan ini harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama gitu. Jadi, jika ada kesepakatan antara karyawan dan pengusaha bahwa THR dibayarkan bersamaan dengan hari raya keagamaan yang lain gitu, maka karyawan dapat mendapatkan THR tersebut di hari raya keagamaan yang sudah disepakati bersama. Seperti itu, Mas Dino dan Ibu Ziana. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Fajar. Jadi Ibu Ziana, terkait dengan pemberian ini, waktu pemberian THR-nya ya. Jadi misalkan bagi yang beragama Kristen diberikan THR Natalnya, ternyata itu sesuai kesepakatan dibarengi di THR Idul Fitri. Itu boleh saja, asal ada kesepakatan yang tertulis antara pekerja dan pengusaha bahwa THR itu dibayarkan di waktu tersebut. Jadi untuk pemberiannya ini memang setiap agama itu umumnya diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi untuk waktu pemberiannya nanti akan tertuang di perjanjian kerja masing-masing. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Paskaria. Ibu Paskaria ini bertanya, jika perusahaan dalam kondisi sulit atau merugi, apakah diperkenankan untuk tidak membagikan THR, khususnya untuk jajaran direksi, dengan catatan direksi menyetujui hal tersebut? Baik, silakan teman-teman untuk menjawabnya. Ya, terima kasih. Ibu Paskaria tadi ya. Ya, jika perusahaan dalam keadaan sulit gitu atau rugi, apakah diperkenankan untuk tidak membagikan THR khususnya untuk jajaran direksi gitu ya, dengan catatan direksi menyetujui hal tersebut. Jadi dalam hal perusahaan berada dalam kondisi yang sulit atau sedang rugi dan tidak membagikan THR khususnya untuk jajaran direksi, itu diperbolehkan dengan catatan direksi menyetujui secara tertulis terkait dengan hal tersebut. Hal tersebut diperbolehkan jika sesuai dengan perjanjian kerja gitu atau kesepakatan antara perusahaan dengan direksinya, kemudian tertulis juga di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau seperti kebiasaan yang telah dilakukan. Seperti itu, Mas Dino. Jadi boleh terlambat gitu ya, pembayarannya terlambat atau tidak dibayarkan. Oke, Mas Fajar, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang untuk pertanyaan dari Ibu Paskaria ini, jika perusahaan mengalami kondisi sulit, sebenarnya secara umum perusahaan itu memang tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan THR-nya. Namun jika memang terdapat di persetujuan atau kesepakatan bersama secara tertulis untuk akhirnya menunda ataupun ada kesepakatan nanti, itu diperbolehkan jika memang masing-masing menyetujui seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya dari Bapak Saleh, Bapak Iwan Saleh ya. Tunjangan hari raya ini atau THR dikenakan pajak penghasilan apa? Oh, ini maksudnya pajak yang jenis apa ya? Ya, silakan teman-teman. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Saleh. Untuk tunjangan hari raya dikenakan pajak PPh apa? Ya, jadi untuk tunjangan hari raya ini akan dikenakan PPh pasal 21 gitu ya, dan merupakan penghasilan tidak teratur. Bapak dan Ibu dapat lihat di bukti potong 1721A1, itu masuk ke bagian 7 kalau nggak salah, itu terkait dengan bersamaan dengan tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR gitu. Jadi dia masuk ke bagian tersebut ketika Bapak dan Ibu lihat di bukti potong 1721A1. Seperti itu, Adin. Baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Jadi sudah jelas ya dari penjelasan Mas Fajar untuk eh, THR ini masuk merupakan penghasilan tidak teratur yang dimana pada bukti potong 1721 ini masuknya ke bagian B atau 7. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra, mengapa setiap perusahaan berbeda-beda dalam membayarkan THR? Ada yang 1 kali gaji, ada juga yang lebih dari 1 kali gaji. Ya, silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Hendra. Izin menjawab. Jadi terkait hal tersebut gitu ya.
Peraturan terkait tentang perhitungan THR itu memang sudah diatur dalam peraturan Permenaker nomor 6 tahun 2016 yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun merujuk pada pasal 4 gitu bahwa hal tersebut diperbolehkan berbeda-beda menghitungnya dengan catatan terdapat ketentuan bahwa penetapan besaran nilai THR keagamaan tersebut berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. Nah, itu bisa lebih besar dari nilai THR keagamaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh itu berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan. Maka kesimpulannya, untuk THR itu boleh dihitungkan berbeda dari yang seharusnya, namun dengan catatan THR yang dibayarkan lebih besar dari nilai THR keagamaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu untuk Bapak Hendra dan juga Mas Adina. Baik, terima kasih Kak Bita atas jawabannya. Jadi Pak Hendra memang mungkin terdapat perbedaan ya di perusahaan yang ini kok ada yang 1 kali gaji, di tempat lain ada yang lebih dari 1 kali gaji. Namun itu tidak masalah selama memang tidak di bawah atau tidak mengurangi hak pekerja sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa sudah pukul 3 sore, yang dimana pertanyaan tadi merupakan menjadi pertanyaan terakhir yang kita bahas di sesi webinar kita kali ini. Namun jangan khawatir Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang belum sempat kita bahas, kita akan mencoba untuk mengadakan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama untuk membahas pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah bersama kami sampai dengan saat ini, yang dimana untuk selanjutnya kita akan lanjut bersama dengan rekan saya Reni, dan waktu serta tempat saya persilakan. Silakan Reni. Baik, terima kasih Dino untuk sesi tanya jawab yang telah dibawakan. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon izinkan kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses pada website kami. Lalu kami juga mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berkenan mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama agar kami paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi, dan juga kami jadi tahu topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga kami menyampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Ibu Hajah pergi menggaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih, semoga acaranya berkesan.